Bapak dan Ibu, pertemuan ini sesudah pertemuan lalu kita menegaskan tentang adab hadir berjamaah, tetaplah dengan status tenang dan sopan, karena tujuan dari sholat adalah diterima oleh Allah Ta'ala, dan sholat yang terima adalah sholat yang memiliki ruh, dan suruh sholat itu oleh bahasa ulama tasawuf adalah sifat khusyuk dalam sholat itu sendiri. Maka tidak boleh hadir ke sholat jamaah walaupun terlambat dengan bergegas atau bagagih. Tetap jalan tenang supaya detak jantung kita normal, masuk ke dalam shaf sesuai dengan keadaan bagaimana kita mendapati imam, sisanya disempurnakan sesudah imam salam. Kemudian pertemuan ini terkait dengan sunnah bagi imam, dan ini menjadi ruang bagi seluruh kita karena jamaah yang hadir umumnya laki-laki. Tentu ada ruang kita untuk menjadi imam sholat fardu, demikian juga sholat sunat di rumah misalnya dengan istri dan anak-anak. Maka rakaat pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah memanjangkan rakaat tersebut termasuk rukuknya, sehingga di sini pemahaman para sahabat bahwasanya anna Rasulullah SAW kana yutawwilu fil ula fazannanna annahu yuridu bidzalika ayudrika an-nas ar-raka'ah al-ula. Kata Abu Qatadah dalam hadis, Nabi memanjangkan rakaat pertama dan kami mengira beliau melakukan itu supaya mereka yang mungkin tadi datang terlambat tetap bisa mendapatkan rakaat pertama. Bahkan dalam riwayat Abu Sa'id, laqad kanat as-shalah tuqamu fayadhhab az-zahib ila al-baqi' fayaqdi hajatahu thumma yatawadda thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu fi raka'ah al-ula mimma yutawwiluha. Pernah, kata Abu Sa'id, dalam sebuah salat jamaah dikumandangkan iqamah, kemudian salah seorang sahabat pergi ke Baqi' menyelesaikan keperluannya, kemudian dia berwudu, kemudian dia datang ke salat yang diimami oleh Nabi SAW. Nabi masih berada di rakaat pertama. Maka di sini memang kita harus berimbang memahami bahwasanya sunnah imam di sholat fardu 5 waktu adalah sholat secara ringkas, tetapi makna ringkas ini dikembalikan kepada perbuatan Nabi SAW, bahwasanya ringkas itu kadang dilaksanakan dengan surat-surat pendek, kadang di surat yang bagi kita relatif agak panjang. Di antara amal ini mari kita perhatikan subuh Jumat yang menurut mazhab Imam Syafi'i disunnahkan membaca Alif Lam Mim Tanzil sajadah di rakaat pertama, itu satu rakaat saja 3 halaman. Apalagi kalau sunnah ini kita ambil lengkap, di riwayat tersebut rakaat kedua Nabi membaca surah Al-Insan, dan itu ada di rentang lebih kurang 1,5 halaman. Maka ini berarti dalam makna Nabi bukanlah sholat yang panjang. Panjang itu ketika membaca Al-Baqarah mungkin berhalaman-halaman. Sehingga memang ada riwayat dari Nabi bahwasanya beliau menegur Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau, dan ini nanti akan kita ulang karena ada pembahasan yang terkait, ketika beliau makmum dengan Nabi di Masjid Nabawi, kemudian pulang ke kaumnya dan menjadi imam bagi kaumnya. Nah, pernah kejadiannya beliau mengimami dengan membaca surah Al-Baqarah. Bahasa periwayat membaca surah Al-Baqarah berarti kesannya beliau ingin mengkhatamkan Al-Baqarah dalam satu rakaat, sehingga ada kejadian yang unik di situ. Ada jamaahnya yang tidak redo dan mundur ke belakang menyelesaikan sholatnya sendiri. Nah, disitulah Nabi ketika mendapat laporan mengatakan, afattanun anta ya Mu'az. Beliau ulang ini sampai 3 kali, afattanun anta ya Mu'az. Apakah engkau akan menimbulkan fitnah, wahai Mu'az? Menimbulkan masalah, menimbulkan gejolak karena mengimami sholat dengan sangat lama tersebut. Maka di sini memang kami cenderung mendorong antara jamaah dan imam ada hubungan komunikatif di situ. Imam di awal memulai sholatnya dengan ringkas, kemudian membawa jamaah secara bertahap untuk naik. Dan ini kami alami di Mesir waktu kuliah 5 tahun itu. Pemahaman memanjangkan rakaat pertama ini di sholat zuhur saja misalnya, karena jamaahnya sudah redo,
Mungkin kita perkirakan imam baca zuhur itu rakaat pertama 1 halaman karena memanjangkan rakaat pertama tersebut. Nah, ibadah seperti ini jamaah, kalau kita tidak membekali diri dengan menambah hafalan Al-Quran akan menjadi ibadah yang relatif agak berat. Oh, awak cuma hafal wadduha gitu. Sudah wadduha sambung alam nasrah, sambung ke wattini gitu. Imam malunya rukuk lagi. Kalau tidak hafal kita Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq secara utuh di surat, mungkin loncat ke Inna anzalnahu fi lailatul qadri, supaya apa? Kita tetap beramal sebelum imam rukuk. Nah, amal ini juga sudah pernah kita bahas jauh sebelumnya ketika kami masih tugas di sini, bahwasanya ada riwayat bahkan di rakaat ketiga, keempat zuhur dan asar terkesan Nabi tidak hanya baca Al-Fatihah, walaupun di situ juga ada riwayat lain bahwasanya rakaat 3, 4 Nabi hanya baca Al-Fatihah. Tapi sahabat merasakan mereka sudah selesai amin, Nabi belum rukuk. Kenapa? Kadar yang beliau baca di rakaat 3, 4 itu sampai kepada kadar 15 ayat. Di rakaat pertama di kadar 30 ayat. Nah, ini menunjukkan berarti Nabi pernah masih membaca ayat sesudah Al-Fatihah walaupun di rakaat ketiga dan 4. Maka memang di situ untuk menikmati ibadah ini kami cenderung mendorong jamaah, kalau tiba awak di masjid jadi musafir begitu, kita punya hafalan misalnya dari wadduha ke bawah gitu, maka mulailah dari wadduha. Gambarannya begini, kalau misalnya kita selesai wadduha, imam belum juga ruku, kita sambung dengan alam nasrah. Selesai alam nasrah belum juga ruku, sambung kepada wattini wazzaitun, supaya adab kita urut membaca Al-Quran tetap dipertahankan. Karena ini memang bagian adab kesopanan kita dengan Al-Quran, dia dibaca secara urut. Walaupun ini ada ulama yang tidak sependapat, di antaranya dibikin oleh Imam Syaukani di riwayat tahajud Nabi, bahwasanya pernah Nabi itu baca Al-Baqarah, habis itu ke An-Nisa, kembali ke Ali Imran. Sehingga di situ ada 2 kesimpulan. Pertama, bahwasanya kalau suratnya selesai boleh bolak-balik, karena Nabi dari Al-Baqarah ke An-Nisa kembali ke Ali Imran karena suratnya selesai. Sedangkan pemahaman kedua adalah sebenarnya bukan bolak-balik, bahwasanya urutan Al-Quran adalah ijtihadi, adalah kesungguhan sahabat menimbang, bukan dari Nabi. Itu kesimpulan kedua. Tapi umum ulama mengatakan bahwasanya Al-Quran seluruhnya adalah taufiqi, merupakan arahan dari Rasulullah SAW. Maka Al-Quran tidak disusun berdasarkan turunnya, tapi berdasarkan petunjuk Nabi, bahwasanya Al-Fatihah letakkan di depan, habis itu Al-Baqarah, habis itu Ali Imran, habis itu An-Nisa, dan seterusnya. Sebagaimana yang sudah kita terima dari mushaf yang mu'tamad yang dipegang oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikirim ke kota-kota besar Islam di kala itu. Maka Quran zaman kita sekarang seluruhnya menginduh kepada Al-Quran rasam atau tulisan di masa Utsman bin Affan. Yang kita tegaskan Bapak dan Ibu adalah bahwasanya sunnah tetap memanjangkan rakaat pertama lebih lama dibanding rakaat berikutnya. Hikmahnya tadi agar mungkin yang setengah terlambat itu tetap dapat rakaat pertama bersama imam. Hal kedua di pertemuan ini adalah wujubu mutaba'atil imam wa hurmatu musabaqatihi. Wajibnya kita mengikuti atau beriringan dengan imam dan haramnya mendahului imam. Hal ini sebenarnya sudah sama kita pahami. Makna mutaba'ah karena dalam bahasa hadis memakai huruf fa. Fa itu terjemahan bahasa kita, maka artinya tatabu, beriringan. Habis imam melakukan kerjanya langsung kita ikuti, meniru kerja imam tersebut. Nah, mengstandarkan ini di riwayat sahabat kita dapati bahwasanya mereka tidak berdiri mengangkat kepala dari sujud kecuali Nabi sudah sempurna berdiri. Nah, maka memang di situ takbir imam di situ memiliki 2 fungsi. Pertama, dia adalah di takbiratul ihram, fungsinya ihram mengharamkan diri dari hal-hal di luar salat. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai i'lam atau pemberi tahuan. Maka kalau imam sanggup menjadikan bacaannya setara dengan geraknya, maka itu lebih baik. Maka kalau bagi saya yang nafas agak pendek, saya biasanya mulai takbir itu di tengah, naik dari sujud. Yang nafasnya panjang silakan dari awal dia sujud bisa ngangkat Allahnya di awal, dia masih nempel begitu ketika naik, dan barnya berakhir ketika dia sudah berdiri. Tapi nafas saya pendek, kalau saya jadi imam biasanya saya mulai di tengah. Jadi badan saya sudah gerak naik, di tengah perjalanan antara sujud ke berdiri itu berulah Allahu Akbar, sehingga barnya
adalah posisi berdiri, dan disitulah imam sudah sempurna berdiri, baru makmum mengangkat kepalanya bergerak. Sehingga itu makna tatabu. Memang kita beriringan, kita beraksi, kita berbuat sesudah imam selesai melaksanakan rukun tersebut. Itulah makna mutaba'ah. Karena memang itu bahasa Nabi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Imam dijadikan untuk diikuti. Kalau imam bertakbir, maka ikuti sesudah dia bertakbir pula. Bila dia ruku, ikuti sesudah dia ruku pula. Ketika dia sujud, maka demikian juga ikuti langsung sesudah dia sujud agar segera bersujud. Nah, mendahului diancam oleh Nabi SAW. Orang yang mendahului imam beresiko disiksa di hari kiamat. Kepalanya ditukar dengan kepala keledai. Itu aslinya tidak menjadi penduduk surga. Karena penduduk surga semua tampang mereka gagah, cantik, berseri. Seperti yang Allah kabarkan dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah di surga waktu itu cantik, gagah, berseri karena memandang wajah Tuhan mereka, memandang wajah Tuhannya. Nah, kalau menjadi wajah keledai sudah otomatis tidak ada di surga. Itu resiko mendahului imam. Itu tentu saja dalam kadar kelalaian kita, bukan karena ketidaktahuan. Karena memang ada juga kasus suara begitu, orang mengira itu takbir imam padahal bukan. Maka dia lebih dahulu mengangkat padahal imam belum mengangkat. Maka kalau tahu ternyata imam belum mengangkat, maka dia harus kembali ke posisi awal agar itu dianggap sebagai sebuah kesalahan yang dipikul oleh imam karena dia tidak sengaja mendahului karena tidak tahu. Maka sekali lagi takutlah kita seperti bahasa Nabi, ayyuhawwilallahu suratuhu surata himar. Dirubah oleh Allah tampangnya tampang keledai. Itu mengerikan. Karena memang sampai keledai pun dibahasakan oleh Al-Quran suaranya adalah suara terburuk. Tampang keledai bukanlah tampang yang baik dan cocok untuk manusia. Nah, tengah di antara ini Bapak dan Ibu semua, ada hal yang makruh, tapi dengan waktu mungkin tidak kita bahas pertemuan ini. Antara wajib mengikuti beriringan dan antara haram mendahului, ada dua hal lagi yang secara dasar adalah makruh, dibenci. Apa itu? Pertama adalah serentak dengan imam. Yang kedua adalah tarakhi, lama tinggal dari imam. Nah, ini akan menjadi bahasan kita mendatang insya Allah. Dengan waktu kami potong. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada bahasa ada kami yang kurang tepat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.